Beberapa waktu lalu, seorang siswi di Medan menjadi pemberitaan banyak media. Bukan tanpa sebab, namun karena siswi tersebut mengaku ia anak dari seorang pejabat. Saat ditilang polisi karena melanggar lalu lintas, ia marah karena tidak terima. Sikapnya yang arogan dan terlihat sombong tersebut membuatnya dibully oleh netizen di media sosial. Yang mengejutkan lagi, ayah kandungnya langsung jatuh sakit setelah menerima kabar tersebut. Setelah dilarikan ke rumah sakit, nyawa ayahnya tak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Selang beberapa hari, muncul video dari siswi yang merokok di dalam kelas. Diberitakan siswi kelas 3 di salah satu SMA di Bandung itu baru saja menyelesaikan ujian nasional. Akibat perbuatannya tersebut, tidak lulus sekolah, bisa menjadi sanksi terberatnya. Oke, baik. Kalian yang di sini pernah ngapain? Nggak, berarti baik semua. Nggak pernah ngelakuin hal-hal yang kayak tadi di VT? Bagus, tidak ketahuan ya? Nggak ketahuan. Nggak keren atuh. Jangan atuh, jangan sampai. Itu keren tadi yang siswi rokok itu, Ya. dia kan ngomong di videonya. Jadi dia itu siswi SMA, tapi dia tuh DJ juga. Jadi ternyata sering nggak masuk sekolah karena dia nge-DJ gitu. Dagang jamu. DJ beneran, Oh, DJ beneran, DJ beneran. Dia mengatakan bahwa budayakan, kalau mau gaul tuh budayakan mata merah. Wah, ya kan? Mungkin maksud dia rabies ya. Budayakan mata merah itu mungkin maksudnya rabies ya. Mata merah kalau Anda tidak lulus sekolah nanti ya, merah matanya. Oke, tapi itu yang terjadi belakangan ini. Jadi memang lucu kok, sekarang tuh lagi lucu. Yang lucu lagi begini, tahu nggak? Ini sekarang nih, ini lagi heboh di mana-mana. Apa tuh? Heboh, saya mau kasih selamat dulu buat sahabat saya, Saskia Gotik, karena baru diangkat jadi Duta Pancasila. Wah, Duta Pancasila! Iya, keren, dianya keren. Kamu mau jadi Duta Kebersihan? Aku mau dong jadi duta kebersihan. Buang sampah aja sembarangan. Loh, itu kan bikin Oh, salah. abis buang sampah ditangkap, siapa tahu nanti jadi Duta Kebersihan. Oh iya benar. Begitu caranya, Oh iya. Kita ngikutin caranya si Gotik. Iya, Iya ya? itu lagi zaman Dia sekarang. malah dikasih apresiasi. Nah, Oh iya, siapa tahu Anda buang sampah sembarangan nanti dipikir iya ya bisa jadi Duta Duta Kebersihan. Kebersihan. Siapa tahu koruptor nanti satu saat bisa jadi Duta Keuangan di Indonesia ya kan. Luar biasa memang, luar biasa. Jadi harus kalau misalkan kita mau jadi duta harus lakuin. Nah, itu takutnya yang dipikirkan orang-orang seperti itu gitu. Saya nggak ngomongin siapa-siapa ya, saya ngomongin diri saya sendiri gitu ya. Saya lagi Oh, sempat nge-tweet. saya lagi nge-tweet, iya. Kalau pengen jadi duta kebersihan apa harus nyampah dulu? Oh, Gitu, iya, bener ya? memang. Banyak tuh yang retweet. Banyak yang Iya nge-retweet. bener. Apa nama Instagram? @corbusier. Nama Twitter. Ya. Nah, banyak yang nge-tweet, banyak yang nge-retweet. Tapi memang itulah yang terjadi di Indonesia belakangan ini, menarik ya. Kita hidup di Indonesia itu menarik. Wah, ada. Oh, anyway itu juga pembulian tuh pada saat yang pertama yang siswi siapa? Yang marah yang ditilang. Iya, yang ditilang akhirnya karena pembulian dan sebagainya, ayahnya baca dan ayahnya akhirnya sakit katanya, kena jantung dan meninggal. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu mungkin harus berpikirnya jauh lebih panjang gitu, jauh panjang. Karena tidak selamanya Anda melakukan sesuatu yang salah, tiba-tiba Anda diangkat jadi duta, itu nggak selamanya ya. Ingat baik-baik hal tersebut. Oke, baik. Tapi kalau kita balik Kalau tadi kan ada siswa ditilang terus marah-marah. Siapa tahu diangkat jadi duta perdamaian. ya bisa, siapa tahu ya makanya. Udah kita masuk ngomongin dia lagi udah. Oke, kita tapi di Hitam Putih kita akan mengangkat walaupun berita-berita seperti itu banyak. Malam ini kita mengangkat bahwa ternyata banyak juga kok anak-anak Indonesia yang berprestasi dan membawa nama Indonesia jadi bangga juga di luar. Nah, ini ada seorang penulis novel cilik. Jadi dia tuh kalau nggak salah udah lebih dari 10 novelnya dan usianya sekarang baru 12 tahun. Ini adalah Nadia Syafiana. Nadia. Halo Nadia, selamat malam. Kamu umur berapa? 12. Ya udah, kita duduk ya, kita ngobrol. Boleh, Teh? Nadia hebat banget, kecil-kecil udah jadi seorang penulis novel dan udah 20. Tadi salah saya, Apa ternyata 25 novel ya. 25 novel? Ternyata udah 25 novel, beneran? Iya, Kamu nulis sendiri? iyalah. Iyalah, makanya. Tahu nih Om Deddy gimana sih? Iya bener, iya, maksudnya bener nulis juga. sendiri. Katanya suka nulis novelnya dari bayi ya? Dari bayi. Iya ya? Ya, kalau mulai nulis itu dari TK sebenarnya. Oh, dari TK. Dari TK udah mulai nulis novel.
Kalau TK itu baru cerita pendek itu dikirim ke koran. Dari TK udah nulis cerita pendek kirim ke koran. Oh ya kalau di koran kan ada cerpen-cerpen gitu. Kamu nggak mau tulis novel? Nulis novel. Belajar atau nulis novel? Biar apa? Ya nggak apa-apa, belajar aja. Oh iya sih ya. Belajar. Yang lain mah udah ngetik ya. Kalau kamu masih nulis sih nggak tahu deh. Oke. Nih. Nadia Safiana, penulis cilik yang bisa rampungkan novel 7 hari. Oh, itu ceritanya apa sih? Kamu kalau bikin novel tuh ceritanya gimana sih? Tentang apa? Contoh salah satu kan ada 25 novel nih. Iya, itu ceritanya lebih ke keluarga sama sahabat. Jadi itu ada yang namanya Malika. Siapa? Malika. Malika ini apa judul novel? Tokohnya. Judulnya apa? My Life, My Heaven. My Life? My Heaven. My Heaven. Oh, My Life, My Heavens. Oke. Terus? Itu Malika ya tentang keluarga, terus dia punya sahabat. Terus dia juga punya haters gitulah. Malika ini siapa? Ya cewek. Nggak, ada orangnya nggak? Itu sebenarnya Fiksi? dari tapi ada yang dari aku juga. Oh, ada yang dari kamu juga. Jadi ada pengalaman, ada fiksi, semua digabung-gabung jadi satu. Oke. Dari 25 novel itu yang kamu paling suka apa? Yang pertama, itu tapi cerita pendek, kumpulan cerita pendek. Tentang? Judulnya Si Hati Putih. Itu tentang anak yang kulitnya hitam. Anak yang kulitnya hitam? Iya, Bentar. Ada yang hitam nggak? Ih banyak. Oh, belum selesai. Belum. Yang kulitnya hitam. Anak Terus yang kulitnya hitam, dia jelek. anggap aja dia ya nih 1, 2, Iyalah. 3 sama ya. Enggak, mereka nggak ngerasa kok, tenang ya. Mereka nggak ngerasa. Hitam itu ganteng. Dari mana gantengnya hitam? Ganteng. Ada anak yang kulitnya hitam. Pokoknya dia tuh jelek terus Jelek hitam, udah jelek hitam. Ini Tapi bukan kamu, bukan. ini menarik, kan ini menarik. Ini cerita menarik. Jadi anak Hitam. umurnya berapa? umurnya 10. Umur 10 tahun. Jelek, hitam, Hidup. Terus nyusahin lagi. Tapi dibalik kejelekan wajahnya itu, Di balik kejelekan wajahnya, hatinya tuh baik banget. hatinya baik banget. Terus ending ceritanya apa? Dia ngapain? Jadi itu dia suka diejek-ejek sama temennya. Heeh. Tapi waktu temennya yang suka ngejek-ngejek itu sakit, dia tetap mau nengokin. Heeh. Ya udah. Udah gitu doang. Itu kan ada banyak tapi Terus setelah itu dia dapat apa dari itu? Hah? Si hitam jelek itu dapat apa nengokin temen yang sakit? Ya temennya yang sakit yang sukanya ngejek-ngejek itu, habis itu mereka jadi sahabat. Wah, akhirnya jadi teman. Iya tuh yang diejek ternyata orang yang Lebih diejek peduli. suka nengok waktu sakit. Jadi kan malu sendiri. Iya. Makanya jangan suka jahatin orang, adik-adik. Tuh dengerin Kak Cika ngomong ya. Dasar lu jelek. Saya jelek. Biar nengok terus ntar kita jadi sahabatan. Oh iya gitu. iya benar. Kayak Malika. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya tengok ya. Ya. Mudah-mudahan kamu sakit ya. Oke. Amin. Iya kan kamu mau ditengok gimana sih, katanya mau ditengok. Oke. Terus novelnya ada yang 2 bahasa katanya. Iya, ya itu kumpulan cerita pendek itu. Oh, itu 2 bahasa. Jadi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Iya, tapi yang bahasa Inggris diterjemahin orang lain. Ya oke, nggak apa-apa ditranslate sama orang lain ya. Oh, keren, umur 12 tahun udah bisa bikin 25 novel. Nah yang menarik lagi karyanya Nadia ini membawa Nadia kemarin ke Frankfurt Book Fair di Jerman tanggal 14 sampai 18 Oktober 2015. Sampai ke Frankfurt loh karyanya tuh. Itu apa, Luar biasa. Frankfurt Book Fair tuh jadi penulis-penulis buku di Indonesia yang terbaik-terbaik mereka dibawa ke Frankfurt gitu. Di situ ada book fair lalu menerangkan bukunya kepada penulis-penulis buku internasional yang ada di Frankfurt. Oh, Kebetulan saya harusnya ada di sana. Om harusnya ada di sana. Tahu ya? Om harusnya ada di sana juga. Oh gitu? Iya. Ngapain tuh? Jualan cilok? Jualan jamu. Ngapain kok nggak kesana? Enggak beneran, pada saat itu OCD juga sama, harusnya Oh, buku gitu? OCD kesana juga, tanggal itu juga harusnya. Keren ya, terus gimana Cuman kamu tiketnya cuman 1, jadi nggak jadi. perasaannya? Oh, ya Bapak emang mau berapa kan? Mau aja kamu kan nggak bisa. Kamu dimasukin bagasi kemarin nggak mau. Ya nggak mau, emang bareng masukin bagasi. Terus kamu Cerita. gimana perasaannya pas ke Jerman gitu? Seneng banget pokoknya. Waktu ke Jerman sana muntah nggak naik pesawat? Enggak. Emang kamu gumoh. Terus gimana aja? Ya di sana itu presentasi tentang buku.
banyak bule di sana. Ada orang Tegal nggak di sana? Nggak tahu. Terus cerita gimana cerita? Ya di sana itu presentasi tentang buku, tentang proses kreatif, gimana jadi penulis. Itu 2 kali. Jadi 2 kali 12 hari, 2 kali presentasi di hari pertama sama terakhir. Ya seru lah pokoknya di sana. Terus banyak yang nanya-nanya sama kamu? Iya, Oke, mereka nanya pakai bahasa apa? dari bahasa asalnya, tapi kan Ada translatornya? Iya. Ada yang ininya, oke baik. Oke, terus kan buku kamu diterbitin dong artinya dong, Iya. berarti dapat uang dong? dapat. Udah berapa, katanya udah ada yang 10 kali cetak? Belum, Ada yang udah 10 kali naik cetak, benar nggak sih? belum, baru 1. Enggak, udah berapa kali naik cetak? Udah berapa kali cetak ulang? 1. Baru 1 kali cetak ulang? Mungkin nggak ngerti kali mas, nggak ngerti. Oke, bukunya udah kejual berapa banyak? Nah, Berapa ratus ribu gitu nggak? Oke, gini deh, udah dapat berapa duit? Soalnya tadi kata ayahnya ada yang udah masuk cetakan ke 10 bukunya. itu artinya kalau misalkan masuk ke cetakan ke 10 berarti Tergantung. Jadi buat buku tuh gini. Jadi ketika kita buat buku tuh cetakan pertama tuh berapa banyak dicetak. Contohnya 5.000 atau 10.000 gitu. Nah, kalau 5.000 atau 10.000 itu habis, cetak ulang. Gitu. Cetak ulang buat nambahin yang habis. Jadi cetak ulang cetakan kedua 5.000 lagi. Cetakan ketiga berapa gitu. Nah, katanya ini ayahnya ada di kursi nih, Cikatanya. Katanya ayahnya sudah ada yang masuk cetakan ke 10 coba. oh iya mana ayahnya Nadia? Mana ayahnya? Halo ayah. Oh, itu dia. Ayah, ya. Ayah, iya bener ya ada buku yang udah masuk ke cetakan ke 10. Kakaknya kebetulan tidak jauh dari Nadia, baru umur 12 tahun. Dan sekarang cetakan ke 10 atau ke 11 gitu. Oh, bukan Nadia punya buku. Kakaknya, Kakaknya. iya, kakaknya Oh. kebetulan juga penulis. Kakaknya juga penulis. Iya. Oh, apa itu judulnya yang udah masuk cetakan ke 10, Pak? The Five Smart Girl. The The Five? Five Smart Girl. The Five Smart Girl. The oke. 5 Smart Don. Ya. Oke. Ya itu mungkin kira-kira kalau cetakan ke 10 ke 11 itu ya sudah terjual sekitar 60.000 eksemplar. Sekitar 60.000. Oke, Iya. kalau Nadia punya buku? Kalau Nadia punya buku, baru cetakan pertama, ada proses cetakan kedua, ada yang ketiga. Ada yang pertama, Iya. kedua. Yang udah Iya. masuk ke toko buku ada berapa buku dari Nadia? Oh sudah banyak, Udah banyak? sudah banyak sekali. Oke. Penghasilannya gimana, Pak? Ya dibandingkan saya yang ngajar mahasiswa, banyakkan Nadia. Oh. Jadi bapaknya dosen ya, penghasilannya lebih besar Nadia katanya. Iya, ya. Iya, makanya. Oke. Nah, Pak, tapi yang pertanyaannya mungkin harus gini, gimana caranya membuat anak-anak Anda tuh suka menulis akhirnya? Mungkin kebiasaan ya, kebiasaan saya yang harus update informasi dan menulis setiap hari begitu, dan itu disaksikan oleh anak-anak saya sejak kecil. Saya dan istri saya membaca buku, menulis di depan komputer, lalu juga yang paling penting menurut saya adalah keinginan anak suka terhadap sesuatu, lalu itu harus difasilitasi. Disupport gitu ya? Disupport dengan. Anda penulis juga? Saya penulis juga. Oh, Anda juga penulis? Iya. Nulis novel juga, enggak? Bukan. Oke. Saya menulis akademik lah. Penulis akademik. Dan Ada di berapa media. anak sudah yang menjadi penulis? Anak saya 3, yang 1 baru 3 tahun jadi belum bisa. Yang menulis ya Nadia sama kakaknya namanya Najma Alia Jasmine. Jadi Kakaknya Nadia sudah menulis sekitar 25 buku atau 26 buku, kalau Nadia 25 buku. Oke, jadi anak Anda dua-duanya 3 tapi 2 sudah jadi penulis ya? Iya, Oke. Berarti nanti yang adiknya Nadia juga mau disuruh jadi penulis juga nggak Pak? enggak juga. Saya tidak pernah menyuruh anak saya jadi penulis. Apalagi saya banyak di luar rumah, sebenarnya saya relatif sangat sedikit bersama anak-anak saya yang
lebih berperan itu ya istri saya, karena setiap hari sama istri saya, mungkin saya seminggu sekali bertemu aja belum tentu. Jadi yang punya peran besar terhadap proses anak saya bisa menulis ya istri saya, bukan saya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke, setelah ini saya akan punya seorang bintang tamu lagi. Nah, bintang tamu ini juga adalah anak Indonesia yang punya prestasi. Seperti apa? Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.